Kemudian saya present presentasi saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, ya. Jadi begini, kan setelah UTS ini kita mulai dengan tema baru, yaitu deep learning. Nah, ini perjalanan bisa sangat menantang ya, dalam arti tingkat kesulitan dan lain-lain sedikit berbeda dengan yang lalu. Tetapi apa yang telah kita pelajari yang lalu akan bermanfaat gitu ya. Tetapi karena kita 5 kuliah ke depan ini makin lama akan makin dalam, makin menanjak gitu ya. Jadi pastikan yang awal-awal ini mengikuti dengan baik, kemudian mencoba ya, yang penting itu. Dan sudah disampaikan juga oleh Pak Risman bahwa kita memakai satu buku itu gitu ya. Jadi sementara menurut saya cukup fokus dengan satu buku ini, walaupun buku sangat amat banyak gitu ya. Gunakan buku ini lengkap karena ada teorinya, kemudian ada code-nya, ada videonya juga ya, walaupun tidak sama persis, tapi nanti saya bisa tunjukkan. Jadi mungkin dengan fokus pada tentunya boleh aja ya belajar dari mana aja. Kalau kita kurang mengerti dengan satu penjelasan, kita bisa melihat penjelasan yang lain gitu ya. Nah, untuk hari ini kita diminta untuk reproduce chapter 3 dan chapter 4. Nah, saya berbagi dengan Bu Niwai nanti chapter 4, saya yang chapter 3. Nah, apa yang akan kita pelajari, kita bisa lihat di sini bahwa di 3 ini adalah mengenai linear neural network. Jadi ini semacam belajar melangkah sebelum kita masuk ke yang neural network yang sesungguhnya gitu ya. Tetapi dengan contoh yang lebih simpel, kemudian dengan contoh yang tetapi prosesnya sama ya. Di sini kita bisa lihat dalam chapter ini kita cover the entire training process ya. Termasuk nanti defining simple neural network architecture ya. Sebelum kita masuk ke yang kompleks, kita akan ke yang simple dulu, kemudian bagaimana handling data. Tentunya kita memerlukan data yang akan kita proses. Kemudian loss function, optimisasi, dan training the model ya. Kemarin sudah dijelaskan teorinya oleh Pak Risman. Dalam bab ini kita menggunakan konsep yang lebih simple, yaitu menggunakan linear dan Softmax regression, karena sebenarnya ini teori yang dari statistical classic gitu ya. Kita bisa pakai sebagai tangga kita untuk melangkah nanti ke yang lebih susah gitu ya. Ya, starting dari classic algoritma ini, kita akan masuk ke basic, kemudian untuk yang lebih kompleks. Bab 3 ini isinya apa? Bab 3 ini isinya ya penjelasan mengenai linear regression. Kemudian kita coba implement ya linear regression ini from scratch. Jadi bagaimana menjerit dataset, kemudian membaca datasetnya, model parameter dan seterusnya. Jadi ini siklusnya seperti ini. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan, nanti kita bisa milih ya, ada pakai Gluon, kita bisa pakai PyTorch, kita bisa pakai TensorFlow. Nah, kebetulan saya nanti milih TensorFlow, tapi bebas saja. Moga-moga nanti Bu Niwe pakai PyTorch ya, jadi kita lebih kaya gitu ya. Lebih kaya dan ya moga-moga jangan lebih bingung. Ya. Nah, setelah kita jajaki satu persatu, kemudian nanti kita akan masuk ke ini, consist implementation of linear regression. Jadi sebenarnya menerapkan dengan ini yang sama, tetapi dengan function dengan API yang lebih ringkas gitu ya. Nah, itu nanti semuanya code-nya juga ada. Nah, kemudian setelah itu masuk ke Softmax regression. Ya, kita ambil salah satu regresi ini karena masalah kita adalah masalah multi classification nanti. Ini dijelaskan problemnya, kemudian arsitekturnya, kemudian mengenai circuit operation-nya, loss function dan seterusnya, kemudian cara menerapkannya. Ya, nah sebelum itu datasetnya apa? Kita memakai Fashion ya, datasetnya Fashion. Kemudian kita implement tadi ya dengan segala macam yang sudah kita kenal tadi. Dengan data ini kita implement Softmax regression from scratch. Jadi berpasangan ya ini from scratch, ini yang consist. Ini juga sama from scratch, ini yang consist ya. Jadi ini sebenarnya implementasi yang sama, tetapi ini lebih ke basic ya. Nah, nanti saya memilih untuk menjelaskan yang dari scratch.
dua-duanya ya, biar lebih dapat aja. Kalau ininya udah dapat, nanti konsisnya lebih mudah ya. Ya, ini sama tetapi dengan kasus yang di image tadi. Nah, kemudian saya mengambil exercise-nya dari 5 hal ini, yang tadi linear regression from scratch, kemudian yang consist, kemudian image classification dataset, cara bacanya bagaimana, kemudian yang softmax-nya yang scratch maupun yang consist. Nah, setelah itu nanti di bagian kedua dengan Bumi Y, nah ini pengantarnya adalah pengantar peralihan ya, kenapa kita memerlukan 3 dulu sebelum 4, karena di dalam mempelajari yang 3 ini kita mendapatkan, kita mengalami ini ya, bagaimana wrangle data, kemudian memaksakan input itu menjadi probability distribution dengan softmax, kemudian loss function-nya, kemudian meminimalisir loss function-nya tadi. Ya. Oke, ini pengantarnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bukunya. Bukunya seperti ini, ya. Ini pegangan kita, bukunya online. Versi PDF-nya juga ada. Anda bisa milih pakai yang MXNet atau yang PyTorch, ya. Jadi versinya, versi PDF-nya bisa milih. Kemudian ya seperti ini. Kita sekarang masuk di bab 3, linear network. Kemudian ini sebaiknya kalau belum baca ya nanti dibaca ya. Ini teorinya seperti ini. Bagian 31 ini saya tidak implementasikan, ya, tetapi ini sebenarnya basic yang perlu dipelajari ya. Ini Anda bisa baca sendiri. Nanti kemudian yang ini, ya, ini yang mulai di sini nanti saya akan coba implementasikan. Dan ya perhatikan ya di kanan sana ada tulisan CollabNet MXNet, ya ini pakai gluon. API-nya ada 3 macam ya, MXNet, PyTorch, TensorFlow. Nah, kalau yang di sini ini ikut ya. Nah, ini sebenarnya semudah ini ya. Kalau Anda mau dapetin code-nya ya tinggal ngeklik itu udah dapat gitu ya. Tetapi intinya kan bukan sekedar ngeran ya, tetapi kita mencoba mengerti bagaimana teori kemudian diturunkan menjadi ada rumus ya, kemudian menjadi matriks dan seterusnya ya, karena pengolahannya kebanyakan menggunakan matriks, vektor, tensor ya. Jadi memang harus belajar tensor, belajar matriks, tapi tidak ya semuanya juga ada di sini ya. Oke, lagi ya ini PyTorch di sini juga ada PyTorch. TensorFlow di sana juga ada. Nah, nanti sebenarnya code-nya seperti ini ya, tinggal diklik aja sih. Kalau Anda mau dapetin code-nya lengkap gitu ya. Tetapi saya tadi combine ya antara kopas satu persatu dengan yang ini. Nah, ini kodenya seperti ini. Ya. Kode dan teorinya. Ya, sebenarnya code-nya tidak terlalu panjang, tapi karena ada teorinya, jadi agak panjang. Nah, nanti tinggal kalau mau ini di save as ya, save as ke Google Drive Anda. Terus kemudian yang tidak relevan, mungkin yang terlalu panjang bisa dihapus. Tapi terserah, mau seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, jadi semua code sudah tersedia, sudah dijamin running, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mencoba ya. Yang penting sekarang adalah bagaimana mencoba mengerti. Nah, di sini kemudian ya nanti tinggal diikuti saja code-code-nya. Ini sekarang kita coba ya, saya punya yang tadi kan saya punya 5 ini ya, nanti akan saya perlihatkan sekilas yang regstrat ini, kemudian datasetnya, kemudian softmax yang from scratch. Oke, kita coba bareng-bareng. Nah, yang pertama tentunya kita D2L ini punya library ya. Jadi ini adalah requirement yang harus dijalankan sebelum kita bisa nge-run yang lain. Jadi ini nanti pip install D2L karena kita pakai collab ya, kita pakai tanda seru ini. Kalian sudah melakukannya di DS. Jadi sekarang kebetulan ininya library-nya API-nya D2L. Sudah selesai, kemudian ini kita
import beberapa fungsi yang kita gunakan. Kemudian ini generating dataset. Datasetnya ini adalah ada 1000 examples, 1000 baris, 1000 row, 1000 records, ya sama aja. Yang namanya example itu adalah 1000 barisnya, ya. Each consisting dua features. Dua features-nya berarti ada 2 kolom. Ya. Nah, ini nanti akan di-generate oleh si program kita dengan rumusan, ya. Sambil dilihat ya di teorinya, ini W-nya ditetapkan, weight-nya 2 sama minus 34 dan bias-nya 4.2, ya. Rumusnya kan seperti ini. Y sama dengan XW plus bias plus noise. Ya, nah, ini sekarang bagaimana kita menerjemahkan pengetahuan ini menjadi bahasa Python plus dengan implementasi TensorFlow. Ya, kalau saya ya, kalau Anda nanti boleh pilih. Kalau PyTorch itu masa depan, ya. Sepertinya kalau Pak Risman expect-nya PyTorch. Tapi kalau mau yang sudah banyak contoh dan segala macam buku-buku kebanyakan yang sudah eksis, ya, yang banyak sekarang kebanyakan TensorFlow. Tapi ya dua-duanya makin banyak sih. Nah, seperti ini. Nanti untuk detailnya TF random ini apa ya, matmul ini apa ya. Nah, ini kalian bisa lihat di TensorFlow-nya. Ya, tinggal masuk TensorFlow, kemudian search, ya. Jadi memang banyak yang harus kita lakukan, ya, tetapi kita coba nikmati ini biar mengerti, ya. Ini langsung dicari, kemudian contohnya seperti apa. Nah, dari situ kita bisa belajar lebih detail. Oke, ya, di sini kemudian, oh ya, tadi saya belum menunjukkan, ya. Ini ketika diklik dia akan muncul seperti ini. Oh, udah, ya. Oke, sorry, agak noise. Oke, kemudian ini fungsinya seperti ini. TrueBase seperti ini diambil dari penjelasan di atasnya, kemudian di print, ya, features-nya seperti apa, ya. Jadi bentuk dari data kita seperti apa. Nah, ini menggunakan operasi tensor dari TensorFlow, ya. Jadi sebenarnya banyak jalan, ya, bisa pakai Gluon, PyTorch, kemudian pakai NumPy array yang biasa juga bisa. Jadi nanti kebetulan kalau di videonya dia kayaknya tidak pakai campuran, ya. Ada yang pakai TensorFlow, ada yang pakai contoh dari NumPy. Tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian ini digambarkan datanya seperti ini. Dan kita lanjutkan. Setelah itu membaca dataset, ya. Datasetnya tadi sudah di-create di sini, ya. Dia membuat data, kemudian seperti ini. Ini mendefinisikan fungsi untuk membaca data by batch, ya. Jadi ini ada batch size-nya, kemudian ada features-nya tadi ada 2. Label itu adalah target, ya, Y-nya, ya. Targetnya ground truth-nya, ya, seperti itu. Kemudian ini seperti ini, 6 example seperti ini. Ya, jadi dalam tiap kali iterasi dia mengambil sekepok data, ya, dari 1000 itu dia ambil sejumlah data sesuai nanti batch size-nya berapa. Nah, itu diambil, kemudian dia diproses. Ini sebenarnya data generator, ya. Kalau fungsi kan biasanya return itu menghasilkan ini, kemudian dia di clear, ya. Di sini yield. Jadi datanya dikeluarkan, nanti ketika dipanggil lagi dia bermula dari lanjutan data tadi. Jadi tidak ke clear di situ. Ya, kurang lebih fungsinya seperti itu. Kemudian, ya. Nah, sekarang ini sudah di-generate, kita coba ngeprint datanya, ya. Katakan batch size-nya di set 10. Ya. Kemudian untuk X dan Y dalam data iter ini di print, ya.
batch size-nya 10, kemudian yang di-print features sama label. Jadi dia akan nge-print 2 jenis, features dan label. Features tadi kan kita datanya ada 2 kolom, sebanyak 10. Ya, jadi ini data yang di-generate oleh data iter tadi ya. Data main-main yang akan kita pakai untuk langkah pertama kita. Seperti ini, kemudian yang Y-nya ini adalah target atau label atau Y-nya seperti ini. Ya, karena ini adalah nge-print X dan Y. Nah, kayak gini kalau tidak terbiasa membaca matrik tensor gitu, mungkin agak susah gitu ya, tetapi sebenarnya semuanya ada. Misalnya di sini ya, sorry ya, saya sekalian kesana kemari biar nanti ini kan sebenarnya tetap harus Anda coba sendiri kan, jadi kami hanya menunjukkan rambu-rambunya aja. Nah, di sini di buku yang sama ini ada bagian 18 ya, appendix Mathematics for Deep Learning. Ada di sini. Bisa dibaca, dilihat-lihat gitu ya, matematika yang diperlukan untuk menunjang kita implementasi khususnya di sini deep learning ya, tentunya ini machine learning dan segala macam masuk juga ya. Nah, tapi di sini khusus untuk matematik for deep learning. Nah, ini bisa di pelan-pelan ya sambil jalan sesuai keperluannya kita bisa diambil. Atau ya, selain di TensorFlow tadi, TensorFlow kan kita library-nya ya kita bisa ambil juga dari sini. Introduction to Tensor. Di sini bisa pelan-pelan dilihat semuanya ada contoh dan ini bisa kita copy kan. Kita bisa copy, kita bisa running di Google Colab ataupun di Jupyter Notebook lokal kita gitu ya. Jadi jangan khawatir, ini kadang-kadang penggambarannya bagus banget, jadi harus dibaca sih, setidaknya dilihat ya. Kalau tidak dibaca kan bisa lihat nih gambarnya, contohnya seperti ini, kemudian gambarnya seperti ini ya. Karena abstraksi dari persoalan itu penting supaya kita bisa mudah membayangkan dan memahami. Ya, kita lanjutkan. Dari sini kemudian yang dilakukan ya adalah initializing model parameter. Nah, di sini before we can begin optimizing our model parameter, ya, dan seterusnya bla bla bla. Ini di-set dengan min 0, standard deviation-nya 0.01 dan bias-nya 0. Nah, ceritanya seperti ini, bagaimana mengimplementasikan dalam code dengan TensorFlow seperti ini. Kalau dengan PyTorch seperti apa? Tadi kita sampai di reading dataset sudah ya. Nah, di sini saya mengimplementasikan yang ini. Kalau Anda prefer pakai PyTorch, ya nggak apa-apa. Kalau Anda lihat kan ini ya kurang lebih pasti ada bedanya, ya, cuman kurang lebih sama lah ya. Oke, lanjut. Kemudian setelah itu defining the model. Modelnya ya tadi Y sama dengan WX plus B. Nah, ini kalau dalam bahasanya TensorFlow seperti ini. Fungsinya kita namakan linear regression dengan parameter X, kemudian weight-nya W, dan ada bias. Sebenarnya dia adalah perkalian 2 buah matrik. Nah, kalau bingung kenapanya, nah baca lagi teorinya, nanti ada matematikanya. Ya, ada teorinya. Oke, setelah model ada, loss function. Ya, loss function-nya bisa macam-macam, tetapi di sini dinyatakan, here we will use the Schwartz loss function. Ya, jadi dia mengembalikan selisih antara Y hat itu prediction, dengan ya rumusnya seperti ini ya. Nanti bisa dilihat juga di mana, di sini, defining the model, loss function. Oke, nanti kalau di sini nggak ada, berarti tinggal klik ini ya, 31, seperti apa. Setelah itu optimization algoritmnya ya, jadi dia pakai gradient descent ya, ini SGD, ini pakai mini batch stochastic gradient descent ya. Pernah belajar kan kita, nah ini diterapkannya dalam TensorFlow seperti ini. Ya. Ini rumusnya, kemudian nanti tinggal dicek rumusnya seperti ini ya. Nah setelah itu training ya. Nah, trainingnya kita kemarin mengenal epoch kita sudah kenal, kemudian learning rate kita sudah kenal, ya. Nah, di sini ini semacam di reassign ya, kita hyperparameternya ini
number of epoch-nya ya, satu iterasi ke keseluruhan data. Kan tadi mini batch ya, untuk membaca 10.000 atau 1.000 ya. 10.000 data tadi kan per mini batch ya. Nah, satu baca 1.000 itu disebut satu epoch ya. Dan itu terdiri dari beberapa mini batch. Nah, di sini di set epoch-nya ada 3 kali. Learning rate-nya 0,03. Nanti juga bisa bermain di sini dan pengaruh ke hasilnya juga bisa di video dijelaskan seperti itu. Kemudian kita mengambil fungsinya ya, net-nya adalah linrec, kemudian loss-nya squared loss. Ini semacam ya sebenarnya kita langsung pakai ini juga bisa ya di rumus ini, tetapi di dalam function ini dinyatakan seperti itu ya. Ini ada beberapa apa namanya? Ada 2 iterasi ya, ada 2 loop ya. Di sini tinggal dibaca ya tadi nanti ya. Sekali lagi kalau tidak tahu gradient tape itu apa ya, nanti kita tinggal lihat ini, kemudian kita search, nah kita coba pahami. Ya, tapi yang penting adalah idenya, konstruksinya, terus bagaimana ini dijalankan ya. Nah, ini kemudian ketika dijalankan 3 kali loss-nya seperti ini, epoch 1 seperti ini dan loss-nya menurun. Kemudian yang berikutnya setelah model kita jalankan, biasanya kita memang mencoba untuk ya mengevaluate ya ini ya errornya. Nah di sini sama ya, ini adalah mengambil selisih antara W-nya dengan hasil prediksi. Nah, hasilnya seperti ini. Demikian ini yang pertama. Moga-moga bisa diikuti. Ketika tidak paham betul, tidak apa-apa. Karena ini konsep baru, banyak hal baru. Ya, yang penting kita tekun ya, nanti dicoba lagi. Nah, sekarang yang kedua. Saya lanjut aja ya, pertanyaannya nanti di ujung. Yang kedua tadi, saya akan menjalankan ini ya. Yang konsis saya lewatin, ya, karena TensorFlow biasanya dia juga kalau nggak salah pakai Keras ya. Kita intip sedikit nggak apa-apa, tapi kita nggak ini. Ini yang dataset, ya ini yang konsis ya, kita intip sedikit. Nah ini code-nya tentunya lebih compact ya, karena dia semacam berjalan di atas TensorFlow. Ya kalau yang TensorFlow ya, jadi dia ada beberapa library dari Kerasnya. Nah itu ya. Keras is the high-level API for TensorFlow. Ya. Jadi code-nya semakin pendek, tetapi kalau saya start-nya dari sini tadi, nanti jadi kurang tahu, tidak kelihatan ceritanya gitu ya. Makanya, tetapi ya di awal-awal kita perlu seperti itu. Tapi nanti setelah kita mengerjakan yang lebih kompleks, tentunya ya kita lebih enak pakai yang API-nya yang konsis, ya, baik yang di TF ataupun yang di PyTorch. Sama ya, ini dilakukan sama initializing dan seterusnya, tetapi di sini yang TF ini kita dominan menggunakan Keras. Loss function-nya juga tinggal 1 baris, optimization-nya juga tinggal 1 baris, training-nya juga mungkin lebih readable ya dengan hasil yang sama ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi kita bisa compare dua ini dengan mudah. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang dataset-nya. Datasetnya the following available. Oke, ini yang tadi kita udah ini kita run lagi ya. Kemudian nanti runtime-nya kita juga bisa milih ya change runtime tab-nya. Kalau memang nanti suatu saat diperlukan GPU ya bisa diambil. Nah, oke. Kita menggunakan the image classification dataset ya. Oke ya, ini adalah Fashion MNIST ya, modifikasi dari banyak digunakan juga sampai sekarang. Grading datasetnya seperti ini. Ini ya pakai Keras, nggak apa-apa. Kemudian ya kita lihat datanya ada berapa. Ada 10.000 data ya. Ada 6.000 image di data training dan 1.000 di data test untuk 10 kategori image ya. Oke, ya. Kita sudah tahu apa fungsi training, apa test dan segala macam. Jadi ini sudah ditetapkan.
Kemudian, nah ini tiap image itu adalah 28 kali 28. Jadi kita semua tahu bahwa komputer deep learning, machine learning hanya kenal angka ya. Jadi semua gambar, video, apapun itu kita harus transform menjadi angka. Nah, di sini 28 kali 28 seperti ini. Ya. Nah ini cara membacanya. Nanti tinggal diikuti aja. Text labelnya ada ini ya 10 kelompok ya, teaser, tracer, dan seterusnya. Ini fungsi untuk menggambarkan example ini, show image ya. Jadi diikuti saja karena ini dia sudah tertentu ya. Kemudian, nah ini kalau kita kita keluarkan seperti ini. Beberapa gambar ya. Di antara 6.000 gambar 6.000 dan 1.000 gambar training dan test tadi. Kemudian kita tadi udah kenal mini batch ya, kita bacanya juga mini batch. Batch size-nya sekian, train iternya sama fungsinya. Ya ini mencoba untuk menghitung berapa lama sih untuk membaca training data. Ya. Nah, kemudian kalau tadi kita baca data angka random ya, sekarang ini kita baca data dari Bayesian MNIST dataset. Nah, ini prosesnya ada ini, load data ya, kemudian dia resize feature dari MNIST Bayesian ini, dan datanya siap untuk digunakan. Ya, ini memang fungsinya menjelaskan untuk membaca data untuk nanti digunakan dalam code kita yang berikutnya. Ya, ini menyiapkan datanya. Yang ketiga adalah ya ini contoh saya yang terakhir sebelum nanti kita masuk ke chapter 4. Nah, ini softmax regression scratch ya, from scratch ya. Jadi di dalam buku ini tadi kita sudah yang ini saya skip tapi Anda wajib baca. Kita tadi sudah menjalani ini, yang konsis tadi kita sudah lihat sekilas. Softmax-nya dijelaskan di sini, ya. Nanti memang harus membaca dulu ya softmax. Nah, jangan lupa kalau bingung kita punya apa? Kita punya di sini start quest. Nah, ini bagus banget menjelaskan seperti biasa, mudah. Nanti ada argmax, softmax, terus kemudian ini aja dulu cukup lah. Ya. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut, nah di sini derivatifnya ada. Itu tentang softmax-nya ya. Selain membaca di buku ini dan sumber lain, kita bisa ikutin di video tadi. Nah ini sekarang ceritanya ya, bahwa ini adalah softmax regression-nya diceritakan di sini. Kemudian image classification dataset-nya tadi ya, code-nya sudah saya ambil. Nah, kita coba, kemudian, nah ini, sekarang kita masuk ke sini. Setelah ini kan ada yang konsis, nah konsisnya nanti kita lihat sekilas, tapi tidak saya jalankan. Ya, nah ini implementation of softmax regression from scratch ya. Sudah tahu linear from scratch-nya, sudah tahu datasetnya, sekarang kita menjalankan ini. Lagi-lagi Anda boleh pilih PyTorch atau TensorFlow, dianjurkan. Saya pakai TensorFlow. Sama ya prosesnya, initializing model parameter, kemudian defining softmax-nya. Softmax-nya nanti kalau sudah mengenal ini, ya kita bisa tinggal pakai panggil softmax-nya ya, tetapi karena kita sekarang menerjemahkan ya dari fundamental, jadi konsep menjadi code, ya, jadi kita lihat agak lebih detail ya. Kemudian nanti sama, defining the model, kemudian defining the loss function, kemudian kita melihat akurasinya, ya. Terus kita nge-run trainingnya, kita jalankan prediksinya, ya. Jadi kita masuk ke sini sudah lebih enak karena kita sudah menjalani yang tadi, ya, linear neural network tadi. Ya, kita pakai yang TensorFlow. Kalau Anda mau dapat sekaligus semua, pakai ini. Sekarang kita yang ini. Saya juga dapat dari situ. Kemudian saya jalankan. Ya.
ya ini sedikit ngedit komentar ya biar code-nya ngumpul gitu. Kita import TensorFlow dan seterusnya, kemudian batch size-nya ditentukan ya, dan load data version MNIST ini, datanya sudah ada di library ini, jadi tinggal tarik. Kemudian model parameternya ya. Jadi ini ceritanya tadi ya, image diterjemahkan menjadi angka 28 kali 28. Nah, tetapi ini kemudian di flatten ya menjadi kayak satu layer gitu, ukurannya ya 28 kali 28 kali sekian banyak data, ukurannya ini ya 784 ini ya. Kemudian ya kita outputnya adalah kelasnya. Tadi ada 10 kategori gambar, berarti outputnya tadi 10, dimensinya 10. Jadi jumlah inputnya ada 784, outputnya 10. Ya. Kemudian W-nya dengan formula yang tadi, dan B-nya adalah seperti ini. Ya. Kita sirokan dulu. Nah, softmax ya, softmax mungkin untuk mengingatkan kenapa softmax ini penting. Ya, softmax ini kurang lebih ya. Nah, ini saya ambil satu slide dari kuliah yang Sabtu lalu ya. Ini network ya, yang outputnya adalah 3 yang kemarin kalau Anda masih ingat ya, cat, car, frog seperti ini. Tetapi dalam dia tidak tergantung input saja, tetapi ada tergantung pada parameter W, parameter B dan segala macam. Dan ini angkanya kadang-kadang bagus, kadang-kadang minus dan seterusnya. Makanya ini analogi simpelnya ya. Makanya penting untuk dia membuat semacam normalisasi sehingga dia mirip probabilities dalam tanda kutip ya. Probabilitiesnya karena probabilitasnya ini tidak murni bergantung pada input, tetapi bergantung pada tadi weight dan bias gitu ya. Kalau dijelaskan di dalam start quest itu seperti itu. Nah, ini kemudian ketika diproses ya hasilnya seperti ini. Dan yang kita ambil ini adalah yang paling tinggi ya. Dan probabilities ini dia juga mencerminkan angka yang di sini, yang besar juga besar, kemudian yang kecil juga kecil, dan urutannya juga sama. Tetapi di sini jumlahnya 1 gitu ya. Jadi ini memang kemudian dengan fitur seperti itu sehingga ini banyak dipakai untuk problem classification ya. Meskipun tadi juga ada yang argmax tadi. Dan model classification yang lain ya. Oke. Nah, ini sekarang kita sudah tahu sedikit tentang itu, kemudian kita gunakan ya di sini softmax-nya diterjemahkan menjadi seperti ini ya. Ya. Ini masih persis seperti teori, jadi ada gambarnya, ada rumusnya, kemudian bagaimana rumus ini kemudian diterjemahkan menjadi fungsi yang menggunakan tensor dalam hal ini seperti ini ya. Ya, ini dijelaskan juga, perlu dibaca ya. Dia menjelaskan ini nominatornya, kemudian denominatornya. Yang di bawah ini disebut partition ya. Partition ini dipakai, dan rumus seperti ini kalau di TensorFlow jadinya seperti ini, ya, reduce sum dan seterusnya. Dan softmax-nya adalah ya eksponensial ini dibagi partition ya. Jadi rumus menjadi code-nya seperti ini. Ya, kemudian ya ini probability-nya seperti ini ya, tadi digambarkan. Code-nya seperti ini, kemudian defining the modelnya ini netx. Nah, ini adalah, now we have defined softmax operation ya, we can implement the softmax regression model. Ya, softmax-nya ini sudah kita define ya, karena from scratch, jadi kita bikin semuanya kita bikin sendiri.
Dan netnya adalah fungsi yang menggunakan softmax seperti ini ya. Jadi ini ada width, ada B, ini nanti kembali dilihat formulanya ya. Berikutnya sama seperti tadi, loss fungsinya seperti apa. Ya, ini penjelasannya nanti silakan dibaca. Ini menghitung Y hat-nya, kemudian Y dan seterusnya. Dan ini disebut cross entropy dengan berbagai penjelasannya ya. Nanti sementara kita telan dulu ya, banyak hal yang kita telan dulu agar kita bisa melihat flow-nya ya. Nah, setelah ini kemudian kita bikin juga akurasinya seperti apa, fungsinya seperti ini. Kemudian ya ini dijalankan akurasinya 5, kemudian ya evaluate akurasi secara model secara keseluruhan. Kemudian dia bikin akumulator untuk multiple variable ya. Ini kita jalankan dan kita evaluate akurasinya ya, memanfaatkan semua itu, hasilnya seperti ini. Kemudian kita melakukan training ya dengan berbagai ini fungsi trainingnya ya. Tadi kita sudah melihat sekilas yang linear, di sini tentunya sedikit lebih kompleks, tapi kita sudah punya sedikit intuisinya dari sana ya. Nanti coba dicermati seperti apa. Kemudian kita menampilkan gambar ininya ya, progres dari loss-nya dan seterusnya ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian ini training chapter 3 ya, chapter 3 di sini. Ini tinggal nanti juga ini dijalankan sambil menjalankan animatornya ya untuk menggambar tadi. Kemudian ya ini ada fungsi updaternya ya. Nah, ini ketika dijalankan dengan epoch 10, kemudian train chapter 3 dengan parameter yang tadi ya, iterasinya berapa, ini modelnya, kemudian training iterasinya tadi pakai yang sudah kita tetapkan, tes iterasinya, kemudian non-iter, updater, dan seterusnya. Jadi ini nanti kelihatan berjalan ya, kita coba rerun. Moga-moga masih ada ininya, masih terconnect. Waduh, saya ngabisin waktu ya. Bentar ya, Bu Niwai. Silakan Pak Pabrik. Ya nanti tinggal di-run lagi ya, di-run lagi dari atas. Saya takut takes time ya. Kemudian ini prediksi dan seterusnya, summary-nya. Oke, jadi ini yang from state ya. Yang konsis kita lihat ya sekilas. Softmax-nya seperti ini, ya dia pakai Keras ya, jadi lebih intuitif ya. Kalau tadi kan root karena kita menerjemahkan dari formula dan segala macam ya. Bisa jadi kita nggak tahu persis bagaimananya gitu ya. Tetapi penting bagi kita untuk melalui itu gitu ya. Melalui dengan mengerti atau tidak mengerti nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita menurut saya perlu melewati tahapan itu. Nah, setelah nanti ada ini, ke depannya ya kita tinggal pakai yang versi mudahnya ya. Ini kemudian softmax-nya tadi ada kekurangannya dijelaskan, kemudian diperbaiki seperti di sini. Tapi kemudian di sini ya tinggal pakai ya, ada fungsi dari Keras ya, cuman ada penjelasannya ya. Bagi yang suka matematika silakan. Kemudian optimisasinya ya tinggal pakai aja trainer, Keras dan segala macam. Trainingnya dijalankan mestinya sama ya. Hanya mungkin lebih cepat atau apa. Summary-nya seperti ini. Dari saya seperti itu. Oh ya, sedikit lagi ya, tadi saya menceritakan ya, ada buku sudah ada code-nya sudah ada, videonya sekarang, videonya ada di sini ya. Nanti Anda search d2l.ai. Nah, di sini nanti ada Alex Mola ini yang ngajar ini ya, walau meskipun ya ada beberapa nanti yang ikut ngajarin juga ya. Ini playlistnya banyak, ambil playlist yang ini 129 ini ya. Kalau mau yang lain-lain juga bebas, cuman kebetulan untuk yang relate dengan
buku tadi ya. Ini adalah yang di sini. Kita lihat, nah ini kan dari nol nih. Ini kita duduk di kelasnya di Berkeley ini ya, dari logistik, overview, dan seterusnya. Nah, yang tadi kita lewati adalah, tuh udah jauh kan, kita sampai di sini, ini sebenarnya kita udah melewati ini nih. Nah, ya. Tapi ini pendek-pendek, jadi jangan khawatir. Ya, ini dipotong-potong, karena dipotong-potong aja ya, 5 menit, paling lama 20-an menit lah ya. Nah, ini nanti tinggal di kita run aja ya. Nah, ini menariknya kadang-kadang dia tidak menggunakan tidak menggunakan Gluon, tidak menggunakan PyTorch, tapi menggunakan native NumPy-nya gitu ya. Jadi makin kaya kita pengetahuan mengenai Python-nya. Nah, si Bapak ini sayangnya kalau saya tidak terlalu jelas ya bahasanya, intonasinya. Kalau pas Alex Mola bagus sih. Oke, semoga membantu ya, lebih ke rambu-rambu ya, pasti kalau tidak memuaskan ya tujuannya itu biar kalian penasaran, nanti coba sendiri. Demikian, saya serahkan pada Buni, Pak. Oke, terima kasih Pak Kodrat. Waduh, saya terbantu sekali nih sama Pak Kodrat ya. Sudah membantu saya untuk menjelaskan di chapter 3. Saya nggak bisa membayangkan kalau harus saya jelaskan semua. Dan tadi sudah luar biasa sekali dari Pak Kodrat, memberikan banyak contoh dan banyak referensi-referensi lain juga ya. Oke, baik. Saya coba screen share dulu. Nanti jam 8 saya izin duluan ya, Bu. Oke, silakan Pak. Saya jam 8 ada meeting juga nih. Oh gitu, ngebut dong. Ya, saya usahakan selesaikan aja dulu, baru nanti join-nya lambat aja meetingnya. Oke, baik adik-adik. Mungkin tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Kodrat ya, tapi saya tambahkan sedikit. Jadi di d2l.ai ini adalah referensi yang digunakan oleh Pak Risman ya, untuk minggu ke-9 sampai minggu akhir sebelum UAS. Nah, jadi kan ini pertama kali adik-adik menggunakan website ini. Nah, mungkin sebaiknya dari awal dulu bisa dibaca ya, dari preface, kemudian dari instalasinya, kemudian notasinya, supaya kita paham notasi-notasi yang digunakan. Nah, ini ada maknanya ya. Kemudian ke introduction juga bisa adik-adik baca dulu. Kemudian juga pengantar ya. Nah, di sini pengantarnya udah ada outline-nya, bagus sekali ya. Di sini misalkan ada tentang probability ya, kemudian kalkulus, ada linear algebra juga ya. Nah, itu silakan adik-adik baca dulu mungkin di awal. Ya, selain itu juga di website ini disediakan juga PDF-nya. Ini yang menggunakan MXNet dari Amazon ya, kalau nggak salah ya Pak Kodrat ya. Kemudian dari PyTorch ini dari Facebook. Ya. Kemudian notebooks-nya ini bisa di-download ya. Notebooks-nya. Menambahkan Bu, yang TensorFlow dari Google. Iya, TensorFlow dari Google. Iya, PyTorch dari Facebook, kalau MXNet dari Amazon Pak ya. Iya, betul. Notebooks-nya di sini bisa di-download juga, kemudian courses-nya bisa dilihat-lihat. Nah, ini ada juga GitHub-nya. Ini GitHub-nya bisa ada diakses untuk code-nya. Ini sudah cukup lengkap disediakan. Ya, mulai dari appendix matematik sampai di chapter akhir. Sudah ada di GitHub. Nah, ini bisa adik-adik nanti copy paste dari sini ataupun dari websitenya langsung ya. Gitu. Oke, itu sebagai pengantar dari saya. Kita ke multi-layer perceptron. Nah, ini adalah outline dari multi-layer perceptron ya. Ini outline-nya ada dari 4.1 sampai 4.10. Cuman yang saya praktekkan di Google Colab itu langsung ke 4.10. Jadi menggunakan dataset predicting house price yang disediakan oleh Kaggle. Tapi adik-adik bisa mengikuti dari awal di sini.
Nah, bisa ada di codingnya bisa dari awal di sini ataupun dari GitHub-nya yang sudah disediakan tadi. Nah, ini dicoba ya untuk dari activation function ya. Itu seperti ReLU, kemudian sigmoid ataupun TAN. Kemudian ini untuk from scratch-nya bisa silakan adik-adik coba ya. Kalau di sini ada 3 pilihan, MXNet, PyTorch, dan TensorFlow. Kebetulan saya cobanya yang PyTorch ya. Nah, ini bisa langsung adik-adik klik aja collab PyTorch, nanti langsung connect ke collab. Kemudian ini, aduh sorry. Kemudian concise-nya untuk multi-layer perceptron juga di sini silakan adik-adik ibu tidak perlihatkan di collab, jadi bisa langsung dicoba di sini. Sampai juga untuk model selection, underfitting, overfitting, kemudian wake decay-nya, dropout, forward propagation, backward, ya sampai yang eksperimen untuk predicting house prices dataset dari Kaggle ya. Silakan adik-adik baca dan mencoba. Nah, di sini dan juga bisa juga ada contoh dari Kaggle. Ya, ini untuk multi-layer perceptron ini cukup lengkap, bagus sekali. Contohnya ini bisa adik-adik coba juga dari awal dan disimpan di GitHub adik-adik masing-masing ya. Ini dan penjelasannya juga sudah cukup lengkap di sini. Ibu lihat ya, bisa jadi ini jadikan contoh untuk belajar nantinya. Oke, saya nggak terlalu lama mungkin ya, sudah banyak tadi yang disampaikan oleh Pak Kodrat. Saya langsung coba aja ke case yang 4.10 ya. Oke, nah ini di awal karena menggunakan PyTorch, jadi kita harus install PyTorch dulu dengan sintaks seperti ini ya, menggunakan pip install torch, kemudian karena kita, ini codingnya mengambil dari D2L, juga harus menginstal D2L dulu, seperti ini. Kalau tidak diinstal nanti tidak running coding. Nah, kemudian nah kita perlu seperti biasa mengimport library ya, NumPy, Pandas, dan juga torch di sini, dan juga D2L-nya ya. Kemudian datasetnya ini disimpan di collab, kemudian perlu di mount dulu, kemudian dibaca menggunakan Pandas ya. Jadi datasetnya itu terbagi menjadi 2 ya, ada dataset untuk training dan untuk tes, jadi sudah terbagi di file yang berbeda. Kemudian ini untuk save masing-masing datanya. Ya, untuk data training ada 1460 baris dan 81 kolom. Kemudian yang data testingnya 1459 baris dan 80 kolom. Nah, ini untuk infonya mengenai data trend. Kemudian, nah di sini terdapat beberapa feature ya, bisa dilihat dari MS Subclass sampai banyak nih ya, sampai sell price ya. Oke, kemudian ini adalah dari diambil berapa ini? 5 ya, oke, 5 baris untuk data test. Nah, kemudian ini menampilkan 4 fitur pertama dan 2 fitur terakhir. Jadi 4 fitur pertama itu adalah ini ya, MS Subclass, MS Zoning, kemudian Load Frontage, dan Cell Type. Kemudian 2 fitur terakhir ada Cell Condition dan Cell Price. Ini fitur inilah yang akan digunakan. Kemudian ke data pre-processing, nah jadi yang diproses itu adalah data numerik dulu ya. Nah, karena kita kan tipe datanya ini bermacam-macam, jadi perlu pra-processing data dulu sebelum memulai pemodelan. Ini di contoh ini dimulai dari untuk ini dulu, fitur numerik dulu ya, numerik value dulu. Nah, seperti ini codingnya. Kemudian selanjutnya setelah numeric value ada untuk discrete value-nya.
discrete value-nya ini seperti fitur MS zoning, ya ini MS zoning ya. Nah itu dirubah menjadi 0 dan 1. Jadi misalkan di sini untuk RH dirubah menjadi 0 dan RL itu menjadi 1. Nah ini di sini dia untuk discrete value-nya. Kemudian untuk konversi, nah di sini untuk meningkatkan jumlah fitur ya dari 79 menjadi 331 ya kalau nggak salah, ini 331 di sini. Nah selanjutnya adalah square loss. Ya di sini untuk menghitung square loss-nya, kemudian selanjutnya adalah untuk RMSE-nya ya, root mean square error-nya. Jadi value satunya ya dibandingkan dengan yang satunya gitu ya, ini kalau nggak salah. Oke. Nah selanjutnya adalah untuk training. Nah ini training data. Nah di sini menggunakan optimisasi dari menggunakan ADAM, ya ADAM optimisasi algoritma. Nah silakan adik-adik bisa searching ya apa itu optimisasi ADAM ini. Jadi ini cukup sering digunakan ya untuk di neural network. Nah kemudian untuk mengukur akurasi, jadi untuk memperoleh hasil akurasi atau mengukur sebuah pemodelan itu, nah ini digunakan untuk k-fold datanya, ya, atau cross validation yang mungkin adik-adik sudah tahu sebelumnya juga di SVM kita sudah pakai untuk cross validation. Di sini dimana percobaannya sebanyak k ya, jadi sebanyak k berapa k-nya itu di percobaannya akan sebanyak itu untuk satu model dengan parameter yang sama. Nah ini ada di sini ada learning rate, kemudian ada weight decay juga ya, teknik untuk regularization untuk mengurangi overfitting ataupun underfitting, juga ada batch size-nya, ya ada jumlah epoch-nya juga. Nah, kemudian di sini untuk model selection, ya jadi langsung ke pemodelan. Nah ini ke menggunakan percobaan K-nya sebanyak 5 ya. Jadi untuk K yang kelima atau fold yang kelima itu menghasilkan tren RMSE-nya untuk data tren itu sebesar 0,16, kemudian untuk data validation-nya sebesar 0,18. Jadi semakin besar epoch-nya, jumlah epoch-nya di sini, ininya semakin kecil untuk root mean square error-nya. Jadi kalau semakin kecil RMSE-nya, itu biasanya nanti akurasinya itu semakin baik ya. Oke, kemudian untuk, nah ini untuk prediksi, jadi untuk fitur targetnya adalah sell price ya. Nanti ini akan disimpan di file submission CSV. Nanti adik-adik mungkin bisa lihat juga untuk yang di Kaggle, sini ada file submission CSV. Nah di sini, nah ini outputnya seperti ini nanti. Kira-kira seperti ini ya kalau Ibu perlihatkan outputnya. Nah seperti ini nanti. Oke. Ini kebetulan datasetnya berbeda, yaitu dataset Titanic ya. Kemudian, nah ini untuk training dan prediction-nya. Jadi untuk epoch 100 itu RMSE-nya semakin kecil ya, semakin rendah. Jadi semakin besar, kebetulan ini semakin besar untuk jumlah epoch-nya, RMSE-nya semakin kecil. Jadi RMSE ini kan mengukur perbedaan nilai dari prediksi ya dari semua model. Nah ini semakin kecil berarti semakin baik gitu. Oke, itu sih dari saya untuk percobaannya. Nah mungkin sekilas kalau multilayer perceptron ini dia turunan dari perceptron atau turunan dari ANN juga ya. Nah biasanya kalau data yang dipisahkan secara, jadi untuk multilayer perceptron ini dia nggak bisa bekerja untuk data yang dipisahkan secara linear gitu ya.
Sehingga untuk set data buatan biasanya itu kan secara linear, itu dapat dipisahkan secara linear. Kalau misalkan set data kolom itu tidak bisa dapat dipisahkan secara linear. Nah, ini multilayer perceptron membantu untuk itu, dan juga penanganan untuk masalah di XOR. Oke, itu saja dari saya. Mungkin Pak Kodrat ada yang ingin ditambahkan lagi? Pak Kodratnya udah izin keluar. Oh, sudah izin keluar ya. Oh iya, Bapaknya mengajar sekarang. Oke, baik adik-adik, itu saja dari Ibu. Ini sudah waktu juga. Kira-kira ada pertanyaan? Ibu persilakan. Ya, jadi adik-adik bisa coba di sini. Nah, ini cukup lengkap ya dari yang di Kaggle ini. Nah, dicoba dari awal, diikuti outline-nya ini sampai akhir, sampai conclusion. Nah, untuk PyTorch, untuk fitur-fitur PyTorch sendiri bisa adik-adik lihat di websitenya, yaitu di pytorch.org. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak, mungkin Ibu akhiri ya, karena sudah waktu juga. Ibu kebetulan ada kegiatan lain di jam 8 ini. Nanti kalau jika ada pertanyaan, mungkin bisa disampaikan di grup ya, bisa ditanyakan di grup. Oke, terima kasih buat adik-adik semua. Selamat malam. Ya, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.